Selamat datang di Bali, suatu kehormatan bagi Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Forum Air Sedunia yang ke-10 untuk meneguhkan komitmen bersama dan merumuskan aksi nyata pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan. Di Indonesia, kolaborasi telah menjadi kunci keberhasilan dalam merestorasi Sungai Citarum, serta pengembangan energi hijau, solar panel terapung di Waduk Cirata yang menjadi terbesar di Asia Tenggara dan ketiga di dunia. Salam Lestari, sahabat Lestari. Kita ketemu lagi dengan saya Budi Rianto. Kali ini kita akan membahas tentang eksistensi air, khususnya dalam menyambut adanya Forum Air Dunia ke-10 di Bali yang lagi hangat dibahas, dan bagaimana posisi Indonesia dalam ini sebagai tuan rumah. Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu kita akan melihat dulu air dan filosofis air dan bagaimana konstitusi kita, bahwa keberadaan air itu sebagaimana panggilan jiwa pasal 33 ayat 3 UUD 45, bahwa air sebagai sumber daya alam, keberadaannya harus dilindungi dan dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara. Nah, kaitannya dengan bagaimana posisi Indonesia saat ini pengelolaan itu, maka kita melihat kondisi-kondisi kekinian bahwa banyaknya bangunan-bangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah itu sudah memenuhi rasa keadilan ekologis yang menyangkut aspek filosofis maupun sosiologis? Nah, ini kita bisa lihat. Menurut pandangan saya, masih menjadi perhatian kita bersama. Keadilan ekologis menjadi hal yang dipertimbangkan karena menyangkut keberlanjutan kehidupan manusia, khususnya di Indonesia. Kita masih banyak sekali kita lihat adanya kekeringan, adanya ketidakadilan, yang semua itu masih menjadi keprihatinan kita bersama, termasuk bencana-bencana alam yang baru-baru ini terjadi ya di Sumatera Barat, di Kalimantan Timur, di Cirebon, di Tulungagung, Jawa Timur, ya, dan kekeringan yang permanen di Nusa Tenggara Timur. Ini menjadi bahan pemikiran kita bersama. Kita tentu mengapresiasi ya tentang kesungguhan pemerintah ini dengan membuat bendungan, 42 buah bendungan, 1.000.018 hektar untuk irigasi dan banyak hal. Ini perlu kita apresiasi. Tapi pertanyaan tadi bagus, apakah sudah efektif atau belum? Ini menjadi tantangan kita untuk mengevaluasi apakah proyek-proyek yang dibuat oleh pemerintah tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan juga memenuhi harapan masyarakat tanpa melanggar rasa keadilan masyarakat.
Nah, kondisi-kondisi ini kita bisa lihat kesungguhan pemerintah di dalam membangun itu, atau ada keperluan-keperluan lain di dalam membangun, sehingga banyak sekali hal-hal yang mungkin terlanggar akibat kebijakan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya data-data otentik ya dari sisi kebutuhan teknis, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat bisa terwujud. Jadi terhadap pertanyaan pembangunan Sapras kaitannya dengan keberadaan lingkungan hidup. Nah, di sini kita lihat apakah pelaksanaan daripada pembangunan tersebut diawali dengan perencanaan itu sudah melalui satu kajian-kajian yang telah diatur dalam pemerintah, misalnya melalui mekanisme analisis dampak lingkungan, dibuat secara baik dan benar, dievaluasi baik dan benar dampak negatifnya, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, sosial, puskesmas. Pelanggaran-pelanggaran terhadap proses ini berarti pelanggaran menyangkut lingkungan hidup, juga menyangkut HAM. Oleh karena itu, kajian-kajian itu perlu dievaluasi benar, dicermati benar, apakah terjadi kesenjangan antara rona lingkungan awal dari rencana proyek tadi dengan kenyataan-kenyataan di pelaksanaannya. Ini yang perlu dievaluasi betul, apakah studi lingkungan tersebut hanya formalitas atau betul-betul dikaji oleh pakar yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, karena kajian lingkungan itu holistik, sifatnya holistik. Nah, di sini adalah yang terpenting juga sosial aspek. Kalau memang dari sisi sosial aspek masyarakat sekitar hutan ada wilayah-wilayah tertentu yang secara tradisional itu merupakan bagian dari kehidupan dia, ini harus dipertimbangkan. Demikian pula menyangkut satwa liar misalnya. Kalau di situ merupakan habitat-habitat satwa liar yang dilindungi dan satu-satunya yang ada di situ yang site spesifik, maka nilai konservasi itu harus dipertimbangkan betul. Apakah ada keterwakilan daripada ekosistem di situ yang tidak tergantikan? Jangan atas nama proyek strategis nasional menghalalkan semuanya. Ini yang penting untuk diperhatikan semua, untuk kita semua. Karena masalah lingkungan sekali rusak, untuk mengembalikan ekosistem itu sangat mahal dan kemungkinan tidak bisa kembali seperti semula. Saya kira ini perlu diperhatikan dan evaluasi terhadap kegiatan ini penting, khususnya kepada pejabat yang berwenang itu. Indonesia dalam konteks dunia sudah menundukkan diri melalui konvensi dunia, Badan PBB, yang pada waktu itu tahun 98 ya kalau tidak salah, kita dengan Kepres. Memang pada waktu Orde Lama dulu, konvensi-konvensi yang terkait dengan masalah ekonomi cukup dengan Kepres, atas dasar bukan berdasarkan delegasi tapi atribusi. Nah, atas dasar itu maka Indonesia sebenarnya sudah tunduk kepada konvensi-konvensi penggurunan, misalnya anti gurun atau mengurangi penggurunan. Sedangkan di Indonesia sendiri undang-undangannya seperti diketahui tadi, saya pernah sampaikan di depan bahwa kita pernah mempunyai undang-undang pengairan, yaitu Undang-Undang 11 tahun 74 dan diubah oleh Undang-Undang Sumber Daya Air 7 tahun 2004. Ternyata nuansa atau pertimbangan filosofisnya serta materi muatannya akan bertentangan atau bernuansa
tidak sejalan dengan konstitusi panggilan pasal 33 ayat 3. Karena apa? Di situ adanya terbit hak pengusahaan air. Ini jelas bertentangan dengan roh pasal 33 ayat 3. Sehingga pada waktu itu dilakukan semacam gugatan atau permohonan di Mahkamah Konstitusi. Pertama memang ditolak permohonan itu untuk membatalkan Undang-Undang 7 tahun 2004, namun pada tahun 2013 tepatnya putusan Mahkamah Konstitusi 85 tahun 2013 membatalkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air karena dianggap bertentangan atau tidak sejalan dengan roh atau jiwa pasal 33 ayat 3 UUD 45. Dan saya sangat setuju dengan putusan MK ini dan mengembalikan secara retroaktif kembali kepada undang-undang pengairan yang berjiwa gotong royong. Untuk itu, pengaturan-pengaturan ke depan, penyempurnaan kembali saja, Undang-Undang 11 tahun 1974 dengan roh jiwa gotong royong. Karena air sebagai sumber kehidupan, air penentu kehidupan, keberadaannya harus dilestarikan. Jadi dalam rangka menyambut presiden yang baru dan kebijakan-kebijakan baru, harapan kita khusus menyangkut masalah pengelolaan sumber daya air ini. Pertama, pemerintahan harus tetap konsisten untuk tunduk dan taat kepada konstitusi panggilan pasal 33 ayat 3 UUD 45. Yang kedua, menempatkan air sebagai sumber daya alam yang harus dijelaskan dan pelaksanaannya harus benar-benar konsisten mengalur kepada panggilan jiwa pasal 33. Untuk itu maka dimohon untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah ada dan dilihat apakah kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan di dalam masyarakat dan memenuhi rasa keadilan, khususnya keadilan ekologis, di mana kalau kita berbicara keadilan ekologis baik human maupun non-human, sehingga menyangkut masalah kehidupan manusia maupun tumbuhan, satwa liar yang menyatu satu ekosistem. Yang keempat, pemerintah harus tegas terhadap pengelolaan ini. Pemerintah harus melaksanakan benar-benar atas pengaturan terhadap sumber daya air. Satu hal yang perlu dikoreksi, yang sangat menyedihkan menurut saya, adanya peraturan menteri PUPR yang membolehkan untuk membelokkan arah sungai. Ini kebijakan yang fatal menurut orang-orang lingkungan. Karena sungai dibentuk oleh alam. Sungai bukan parit, tapi sungai adalah bentukan alam yang merupakan ekosistem akuatik. Membelokkan sungai karena kebutuhan pertambangan misalnya, karena di dalam sungai, sekitar sungai ada batu bara misalnya, terpaksa dibelokkan. Ini secara ekosistem, baik ekosistem akuatik maupun sosiologis, karena ketergantungan masyarakat terhadap sungai itu tinggi, akan berbahaya. Dan ini sangat bijaksana. Mohon untuk dikoreksi terhadap kebijakan ini. Jangan sampai ke depan ada kebijakan-kebijakan semacam ini. Betul-betul harus holistik dan kebutuhan masyarakat menjadi utama. Terima kasih.